Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 52. Betapa terkejutnya Clarlista, ternyata laki-laki yang ia kenal yang tadi mau melampiaskan kemarahannya. Pak Aksa, kaget Clarlista. "Hei Clar, kamu udah di Jakarta?" tanya Fauzan sambil memperhatikan tulisan taksi bandara. "Iya, aku baru aja landing. Ini lagi mau langsung balik ke rumah." Percakapan mereka harus terhenti. Riuh klakson kendaraan dari belakang taksi itu membuat mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Mau ikut ke mobilku aja gak?" tanya Aksa menawarkan. "Boleh deh, Pak, tolong pindahin koper saya ke mobil ini ya," seru Clarlista pada supir taksi. "Baik Bu." Setelah memindahkan koper penumpangnya ke mobil Aksa, si supir kemudian kembali dengan wajah yang datar. Sepertinya suhu amarah yang tadi memuncak sudah kembali turun. "Ini Pak, uang ongkos taksi pacar saya dan untuk ganti rugi jika mobil Bapak ada yang lecet karena mobil saya," ucap Aksa memberikan sejumlah uang pada supir taksi itu. Karena terlalu senang dengan pemberian uang yang lebih dari cukup dari Aksa, supir taksi itu pun pergi setelah mengucapkan terima kasih. Begitu pula dengan Aksa dan Clarlista, mereka langsung masuk ke mobil Aksa dan melanjutkan perjalanan. Banyaknya lampu merah yang mengatur laju kendaraan, membuat keduanya kehabisan kata-kata. Pak Aksa, terima kasih ya udah kasih aku tumpangan." "Oh iya, tadi Bapak bayar taksi berapa? Aku ganti ya, atau Bapak kirimin nomor rekening aja, nanti pasti saya transfer," ragu Clarlista memulai pembicaraan. "Cuma sedikit kok, gak usah diganti. Lagi pula mungkin aku yang salah karena tadi keluar tol gak terlalu fokus sama mobil yang dari arah kanan." Aksa menolak tawaran Clarlista. Sebaik mungkin ia menjadikan dirinya bersalah agar wanita itu tetap menganggap bahwa Aksa memang benar-benar laki-laki yang baik. "Beneran gak apa-apa?" tanya Clarlista meyakinkan. "Iya beneran kok, anggap aja tanda perkenalan," ucap Aksa tersenyum. "Oke, makasih ya Pak." "Gak usah panggil Pak, saya masih muda kali, belum menikah juga, mungkin umur kita juga gak beda jauh. Panggil nama aja ya," seru Aksa mencoba semakin akrab. "Oke Aksa. Oh iya, tadi kamu bilang kamu bayarin ongkos taksi pacar kamu? Maksudnya gimana? Bukannya kita belum lama kenal?" tanya Clarlista mengerutkan kening. "Oh itu, biar cepet aja hehe. Emangnya kamu gak mau ya jadi pacarku? Atau emang kamu udah ada pacar ya sekarang?" tanya Aksa mengklarifikasi.
Kemacetan ibu kota yang sungguh melelahkan membuat perbincangan mereka menjadi panjang. Sesekali Aksa menoleh pada wanita di sebelahnya kala pembicaraan menjadi sangat dekat. "Hah? Maksudnya gimana?" tanya Clarlista pura-pura tak mengerti. Gak deh, gak ada maksud apa-apa kok. Lupain aja ya," ucap Aksa mengalihkan percakapan. Clarlista kembali mengalihkan pandangannya pada jalanan di depannya. Batinnya berkelahi dan memaksa otaknya untuk segera mengerti apa maksud dari ucapan Aksa. Kalimat Aksa benar-benar ambigu, hingga membuatnya menjadi salah tingkah yang benar-benar seperti dihantui perasaan melayang. "Kok kamu udah kembali ke Jakarta? Emang urusanmu di Surabaya udah selesai?" ucap Aksa mencairkan suasana. "Urusanku udah selesai kok. Aku harap adiknya Pak Fauzan cepat kembali pulih biar Pak Fauzan kembali ke Jakarta dan mementori bisnisku." Aksa tersontak dengan membulatkan matanya. Kalimat yang diucapkan Clarlista benar-benar mengejutkannya. Apalagi tentang adik Fauzan. Kalau sampai Agnes pulih itu membuatnya benar-benar berada dalam posisi bahaya. Jiwanya yang terkejut membuatnya tak sengaja menginjak pedal rem dengan begitu mendadak. Hingga mobil di belakangnya yang begitu rapat juga ikut rem mendadak dan membunyikan klakson begitu kencang. "Aduh, Aksa, kenapa sih? Kamu gak kenapa-kenapa kan?" tanya Clarlista sambil mengelus dahinya. Rem mendadak yang Aksa lakukan cukup membuatnya tersungkur hingga menyentuh dashboard mobil. Kepalanya membentur cukup kencang, hingga membuatnya sedikit merasa kesakitan. Maaf ya, kamu gak kenapa-kenapa kan?" tanya Aksa khawatir. "Sakit tahu kepentok ini," kesal Clarlista. "Maaf ya, tadi aku cuma kaget aja. Itu dahimu memerah, mau pakai obat gak? Aku ada kotak P3K itu di dalam dashboard," tunjuk Aksa ke arah dashboard mobil. Gak usah kok. Aku butuh air dingin aja." "Ya udah sebentar ya." Aksa membuka kaca mobilnya untuk melihat pedagang asongan yang menjual air mineral dingin. Dibelinya 1 botol besar air mineral untuk meredakan sang wanita di sampingnya. "Lagi pula kamu kenapa sih? Kok kaget gitu?" tanya Clarlista sambil mengompres dahinya yang memar. "Gak, aku kaget aja sama ucapan kamu tadi. Emangnya adik Fauzan kenapa? Kok kamu bilang supaya cepat kembali pulih?" tanya Aksa pura-pura. "Agnes, adiknya Fauzan itu mengalami kecelakaan. Dugaan pertama sih tabrak lari atau bagaimana, aku gak tahu karena Fauzan juga gak tahu pasti kejadian awalnya. Udah gitu saat kondisi Agnes sedang kritis, tiba-tiba ada orang yang gak dikenali malah menyuntikkan cairan racun berbahaya ke dalam infusannya." Clarlista menjeda ucapannya sesaat, sedangkan Aksa ia masih saja sibuk mengatur deru nafasnya agar terlihat tak mengerti apa-apa di depan Clarlista. "Lalu Pak Fauzan memintaku untuk memeriksa keadaan Agnes. Beruntungnya beberapa bulan sebelumnya aku juga menangani kasus yang sama di Korea. Maka dari itu, aku bersama tim dokter di rumah sakit itu memberikan solusi penanganan yang sama dengan pasienku yang di Korea." "Lalu bagaimana kondisinya sekarang?" tanya Aksa menyembunyikan kecemasannya. "Syukurlah kondisinya sudah jauh lebih baik.
Tadi siang Fauzan ngasih tahu ke aku kalau kondisi Agnes semakin membaik dan hasil tes darahnya juga sudah normal dari kandungan racun. Maka dari itu, aku langsung cari tiket penerbangan ke Jakarta. Sudah membaik? Apakah itu informasi yang baik atau buruk bagi Aksa? Apakah yang harus ia rasakan saat ini? Apa harus senang atau sedih? Keadaan begitu membahayakan, terlebih jika sampai Fauzan mengetahui segalanya. Kira-kira pihak rumah sakit mengetahui gak siapa pelakunya? Siapa yang udah mencelakakan Agnes dengan menyuntikkan racun itu? Gak deh kayaknya. Aku gak fokus dengan pelaku dari percobaan pembunuhan itu. Aku cuma fokus dengan penanganan medis yang bisa aku lakukan dan aku diskusikan dengan tim dokter di sana, jelas Clarlista. Jadi Agnes udah sadar, dia udah bisa kembali pulang ya? Tanya Aksa ketar-ketir. Harusnya sih udah pulang. Ya kalau gak besok pagi, mungkin besok siang sih, jawab Clarlista menerka-nerka. Sesekali Aksa menelan salivanya sendiri. Saraf-saraf di pikirannya saling berdiskusi dengan alat untuk menentukan langkah apa yang harus ia lakukan setelah ini. Oh iya, kamu belum makan kan setelah landing? Gimana kalau kita sekalian makan malam? Lagi pula ini macetnya parah, bakal lama sampai ke rumahmu, ucap Aksa mengalihkan pembicaraan. Ini ngajaknya maksa gak nih? Gurau Clarlista. Berhubung aku lapar banget, jadi jawabannya maksa deh. Jadi ini bukan penawaran yang basa-basi kan? Timpal Aksa bergurau kembali. Oke baiklah, aku juga lapar banget nih, jadi bolehlah, ucap Clarlista menerima tawaran. Nah gitu dong, nanti kita ke restoran Emerald aja ya, itu ada di depan setelah lampu merah. Bukan, saat ini bukan waktunya untuk mencari solusi yang baik untuk kesalahan yang Aksa lakukan. Karena sepertinya berpura-pura mensucikan diri adalah jalan pintas yang cukup mudah untuk ia lakukan. Pagi kembali hadir dengan harumnya embun serta ramainya kicauan burung. Mereka bersahutan satu sama lain, saling memberitahu bahwa hari ini adalah hati yang tepat untuk selalu berbuat baik. Jauh lebih banyak dari hari kemarin. Begitu pula Senja, ia tetap berpikiran positif pada sang suami. Meskipun segala kejahatan yang dilakukan sang kakak sudah sangat fatal, ia masih berharap sang suami tidak mengambil jalur hukum. Hari ini kondisi Agnes sudah sangat membaik. Tingkahnya yang sangat frontal sudah kembali pada semula. Dan Neta, sang ibu juga hadir untuk menjemput si bungsu. Sayang, kamu sama aku kita naik taksi ya. Biar mama sama Agnes naik mobil bareng Din, perintah Fauzan. Ya kok kita gak semobil sih? Tanya Agnes kecewa. Nanti ya adik, kalau kakakmu ini udah beli bus pariwisata baru deh kita naik di mobil yang sama, ucap Fauzan datar. Sontak keempatnya pun tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon yang Fauzan ucapkan. Ya, memang sih, satu buah mobil sedan akan terasa sempit jika ditempati mereka berlima. Tapi setidaknya Fauzan juga tak harus membeli bus pariwisata bukan? Jika hanya untuk mengangkut 5 orang anggota keluarganya. Kamu sejak kapan pinter ngelawak, Fauzan? Tanya Senja bergurau. Sejak kamu susah senyum ke aku.
Aku mah multitalenta sih. Kalau kamu susah senyum kan aku mah bisa berubah jadi pelawak, ucap Fauzan merangkul pinggang sang istri. Ya udah, sekarang kalian masuk mobil. Itu taksinya udah dateng, seru Neta menunjuk taksi yang sudah dipesan. Akhirnya mereka pun masuk kendaraan dan melanjutkan perjalanan pulang. Sedangkan Fauzan dan Senja di dalam taksi masih terus mengikuti mobil yang dikendarai Din dari belakang. Entahlah apa yang sedang dibicarakan oleh Neta dan Agnes di dalam mobil bersama Din. Yang pastinya mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan Neta pada asisten anak sulungnya itu. Sedangkan Fauzan dan Senja, mereka terdiam dalam posisinya. Tak ada kata hening. Apalagi Fauzan yang masih tengah memeriksa dokumen hasil meeting melalui emailnya. Fauzan, aku boleh tanya sesuatu gak? Tanya Senja memulai pembicaraan. Dengan posisi yang masih fokus membaca beberapa dokumen di dalam laptopnya, Fauzan hanya merespon sebuah anggukan kepala untuk ucapan sang istri. Kamu masih marah ya sama aku, atas perlakuan kakakku pada Agnes? Tanya Senja mengecilkan volume suaranya. Fauzan menghentikan aktivitasnya. Matanya tajam menatap lurus ke arah depan jalanan. Sebisa mungkin ia mengontrol segala lava pijar emosinya yang kian memuncak. Kamu maunya aku masih marah apa gak? Tanya Fauzan tanpa melihat wajah Senja. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.